Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ratno Asih, saya NIM 93, saya merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan materi ekonomi bisnis syariah yang bertema musyarakah untuk memenuhi ulangan tengah semester 4 saya karena terhalang oleh pandemi COVID-19 yang marak di Indonesia sekarang. Dan semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan jangan lupa tetap di rumah aja. Untuk materi selanjutnya jangan lupa komen, like, and subscribe. Happy watching. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi ekonomi bisnis syariah tentang musyarakah atau syirkah. Yang akan saya bahas di video kali ini yaitu yang pertama pengertian musyarakah, yang kedua yaitu prinsip musyarakah, yang ketiga dasar hukum musyarakah, yang keempat syarat dan akad musyarakah, yang kelima hal yang membatalkan musyarakah. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu pengertian musyarakah. Musyarakah atau syirkah sendiri adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak akan memberi kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama. Sehingga dalam hal ini akad musyarakah menekankan pada keterlibatan dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana. Perbedaan dari musyarakah dan mudharabah sendiri yaitu musyarakah itu kedua belah pihak itu saling berkontribusi dana, sedangkan di akad mudharabah itu salah satu pihak memberikan dana, sedangkan pihak lain berkontribusi dalam bentuk tenaga. Prinsip musyarakah yaitu yang pertama, tidak adanya bunga dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan, karena di dalam ekonomi syariah itu tidak dianjurkan adanya bunga atau riba. Yang dianjurkan yaitu bagi hasil. Yang kedua yaitu keuntungan kegiatan memberikan zakat, sedekah, dan pemberian lainnya yang telah diajarkan oleh agama Islam. Yang ketiga yaitu menghindari kegiatan perjudian dan ketidakjelasan dalam transaksi. Yang keempat, setiap produksi yang dilakukan oleh pelaku bisnis harus sesuai dengan aturan syariah. Tidak diperbolehkan untuk memproduksi barang haram. Yang kelima yaitu mempersiapkan takaful atau asuransi Islam. Jenis-jenis musyarakah yaitu ada dua jenisnya, yaitu musyarakah pemilikan dan musyarakah akad. Musyarakah pemilikan sendiri yaitu keadaan dua pihak atau lebih berbagi warisan yang sama, wasiat atau yang lainnya, yang menyebabkan terjadinya kepemilikan bersama sebuah aset oleh pihak tersebut. Dalam hal ini, keuntungan dibagi berdasarkan hal yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua yaitu musyarakah akad. Musyarakah akad terjadi berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh pihak-pihak pemilik terkait dalam suatu usaha. Musyarakah akad sendiri terbagi menjadi 4, yaitu syirkah mufawadah, syirkah al-inan, dan syirkah amal serta syirkah wujuh. Yang pertama, syirkah mufawadah. Apa sih syirkah mufawadah itu? Syirkah mufawadah yaitu syirkah yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dengan jumlah yang sama, dan keuntungan serta kerugian yang terjadi ditanggung bersama dalam jumlah yang besar. Misalnya, jika ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah mufawadah, katakanlah si A dan si B, maka modal si A dan si B disetorkan dalam jumlah yang sama.
Yang kedua yaitu ada syirkah al-inan, yaitu syirkah terjadi antara dua pihak atau lebih yang memberikan modal dalam jumlah berbeda dan keuntungan dibagi berdasarkan besaran porsi modal masing-masing yang telah disetorkan. Jadi, bila ada dua orang yang bersyirkah dengan syirkah inan, katakanlah si A dan si B, maka modal si A tidak akan sama penyetorannya dengan modal si B. Yang ketiga yaitu ada syirkah amal atau syirkah abdan, yaitu kerjasama antara dua orang dengan profesi yang sama untuk menerima tawaran proyek pekerjaan tertentu dengan keuntungan dibagi rata sesuai laba dari pekerjaan yang dilakukan. Berbeda dengan syirkah mufawadah dan syirkah al-inan yang menyertakan kontribusi berupa uang. Pada syirkah abdan atau amal ini, kedua belah pihak tidak menyetorkan uang, melainkan skill atau pekerjaan. Yang keempat yaitu ada syirkah wujuh. Syirkah wujuh kerjasama atau percampuran antara pihak pemilik dana dengan pihak lain yang memiliki kredibilitas atau kepercayaan. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimilikinya. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi di antara para anggota. Dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah sendiri dari 3 dasar hukum, yaitu Al-Qur'an, Al-Hadis, dan Ijma'. Dari Al-Qur'an sendiri, Qur'an surat Sad, surat 38 ayat 24, yang artinya yaitu, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dari Al-Hadis, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak ada yang mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, aku keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga yaitu ada dasar hukum ijma. Ibnu Hudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global, walaupun terdapat perbedaan pendapat dari beberapa elemennya. Syarat dan akad musyarakah. Syarat dan akad musyarakah. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi ketika hendak melakukan akad musyarakah. Hilangnya salah satu dari semua rukun yang ada, maka akad musyarakah tersebut dapat dianggap rusak. Rukun-rukun tersebut yaitu ijab qabul atau sihat, dua orang yang berakad atau ahidain, objek akad atau mauhud alaih, dan nisbah bagi hasil untung atau rugi. Yang pertama yaitu ijab qabul atau sihat. Pada akad musyarakah, ijab qabul harus dinyatakan dalam akad dengan memperhatikan hal berikut. Yang pertama yaitu penawaran dan permintaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan akad. Yang kedua yaitu penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga yaitu akad dituangkan secara tertulis. Syarat yang kedua yaitu dua pihak yang berakad atau ahidain. Tidak mungkin sebuah akad dapat terjadi tanpa melibatkan pihak yang berakad. Namun, pada akad musyarakah perlu untuk diperhatikan hal-hal berikut yang penting, sehingga akad musyarakah menjadi sah di antaranya. Yang pertama yaitu pihak yang terlibat akad harus cakap akan hukum. Yang kedua, kompeten. Yang ketiga, menyediakan dana dan pekerjaan. Yang keempat yaitu memiliki hak mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
Yang kelima, memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dengan memperhatikan kepentingan mitranya. Yang keenam, tidak diizinkan mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Syarat yang ketiga yaitu objek akad atau mahud alaih. Ketika kedua belah pihak hendak untuk melakukan akad, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pada bagian modal. Jika objeknya itu berupa modal, ia harus berupa uang tunai atau aset bisnis. Jika modal berbentuk aset, terlebih dahulu harus dinilai dengan tunai dan disepakati oleh semua pihak. Kemudian, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada orang lain. Pada prinsipnya, tidak boleh ada jaminan pada akad ini. Yang kedua yaitu jika objek berupa kerja, partisipasi dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah. Akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melakukan pekerjaan lebih dari mitra yang lain. Dalam hal ini, ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Yang keempat itu ada nisbah bagi hasil atau untung rugi. Dalam nisbah bagi hasil terdapat 5 karakteristik, yaitu yang pertama, presentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam bentuk nominal uang tertentu atau rupiah. Jadi keuntungan atau kerugian itu harus dijadikan dalam bentuk persen. Yang kedua yaitu bagi untung dan bagi rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan atas nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu besaran nisbah. Angka besaran nisbah bagi hasil muncul sebagai hasil tawar-menawar yang dilandasi oleh kata sepakat dari masing-masing pihak. Cara menyelesaikan kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal. Pada akhirnya, musyarakah memang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, namun cara memperoleh keuntungan tersebut harus didasari pada sikap yang adil dan tidak saling menzalimi. Oleh sebab itu, baik dalam hal mengambil keuntungan atau membagi kerugian, akad musyarakah tidak memiliki ketentuan tersendiri. Jadi ada karakteristiknya sendiri. Ketika terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut harus dikuantifikasi, kemudian dibagi secara proporsional atas dasar keuntungan, bukan berdasarkan jumlah yang ditetapkan di awal. Misalnya, karena saya memberikan modal 10 juta, maka harus balik ke saya 10% dari 10 juta, yaitu 1 juta. Ini jelas dilarang karena merupakan praktek riba. Sedangkan di dalam ekonomi syariah itu praktek riba itu haram hukumnya. Yang ada itu praktek bagi hasil. Yang harus dilihat adalah dari hasil keuntungannya. Bila lebih jelas, maka sistem pembagian keuntungan harus diperjelas dalam kontrak musyarakahnya. Syarat musyarakah. Secara umum, akad musyarakah dikatakan sah jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, akad musyarakah harus bisa menerima perwakilan. Setiap partner merupakan wakil dari yang lain karena masing-masing mendapatkan izin dari pihak lain untuk menjalankan transaksi bisnis. Masing-masing partner merupakan wakil dari pihak lain. Syarat yang kedua yaitu keuntungan bisa dikuantifikasikan.
Artinya, masing-masing partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil keuntungan bisnis, bisa dalam bentuk nisbah atau persentase, misalnya 20% untuk masing-masing partner. Syarat yang ketiga yaitu penentuan bagi hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, misalnya dalam bentuk rupiah, yaitu Rp500.000 untuk masing-masing partner, karena hal ini bertentangan dengan konsep musyarakah untuk berbagi dalam keuntungan dan resiko atas usaha yang dijalankan. Hal-hal yang membatalkan musyarakah. Yang pertama yaitu pembatalan dari salah seorang yang bersekutu. Yang kedua, meninggalnya salah seorang syar'i. Yang ketiga yaitu hilang akal. Yang keempat, harta syirkah rusak atau hilang. Yang kelima, salah seorang murtad. Yang keenam, tidak ada kesamaan modal dalam syirkah mufawadah pada awal transaksi. Di sini ada skema musyarakah. Penjelasan atas skema tersebut adalah akan saya jelaskan. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal. Antara nasabah dan bank saling berkontribusi dalam usaha ini. Dalam hal ini, antara kedua belah pihak saling bekerja sama dalam mengelola usaha yang dimana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, yaitu jika laba, bank akan mendapatkan 70%, sedangkan partner mendapatkan 30%. Begitupun sebaliknya jika usaha tersebut rugi. Aplikasi dalam kehidupan. Contoh musyarakah dalam kehidupan yaitu kerjasama usaha bagi hasil. Misalnya, seorang peternak lele yang merencanakan menaikkan kapasitas produksi, namun keuntungan yang diperoleh tidak mencukupi untuk menambah keseluruhan kebutuhan. Peternak lele kemudian menawarkan kerjasama usaha kepada investor dengan persyaratan modal itu dari investor 60% dan peternak lele itu sendiri 40%. Porsi keuntungan dapat disepakati apakah dari keseluruhan kapasitas produksi 100 kg per hari atau menggunakan hasil penambahan kapasitas produksi sebesar 50 kg per hari. Cukup sekian informasi tentang musyarakah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Kata pepatah, tidak ada gading yang retak. Jadi, jika teman-teman mempunyai saran atau kritik, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan.